Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ibrahim imaman lana wa lisairil bashar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul jabbar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadinil muhtar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin syafi'una fi yaumil mahsyar wa ala alihil athhar wa ashabihil akhyar wa sallama tasliman katsira. Ma ba'du, qala Allah ta'ala fil kitabil azizil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu ahdidz zalimin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisani. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasul Mustafa'l karim. Para alim, para asatid, para kiai, punyai sedaya kemawon ingkang kawula hormati lan ugi ingkang kula ndereki fatwa serta ilmunipun sesepuh bini sepuh kang selalu kawula ajeng-ajeng pantunganipun Sahibul Hajah Mas Andri lan ugi Mbak Azizah ingkang berbahagia hadirin rahimakumullah hadani Allah wa iyyakum. Monggo kanthi kesempatan ingkang mulia, tempate mulia, acarane mulia, sing rawuh sedaya mulia. Amin. Kinten-kinten supados langkung barokah pripun Bib? Kula nggih matur. Kira-kira panjenengan kepengin ngaturi Kanjeng Nabi napa mboten? Menawi kepengin ngaturi Kanjeng Nabi, kita bacakan biografi manusia yang paling mulia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diterangkan saat dibacakannya Mahalul Qiyam, disitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikut hadir, dan juga yang utama kecintaannya beliau kepada kita semua umatnya. Allahumma. Para hadirin, jadi nama-nama kita semuanya itu sudah tercantum di buku tamu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau menyampaikan dalam sabdanya, siapa yang menyampaikan salam kepadaku, maka roh aku akan hadir dan menjawab salam itu. Dados yen wonten tiyang sing boten percaya kalian dawuh Kanjeng Nabi, ya monggo mawon. Tapi udah boten perlu kita bahas. Yang jelas hidup ini Bapak Ibu sesuai napa ingkang didhawuhaken kalian Gusti Allah Subhanahu wa taala, hidup kita itu akan indah. Hidup kita pasti akan bahagia. Hidup kita pasti akan mulia. Apa perintah Allah? Kalau kita bisa mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Qur'an mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dzakarallaha katsira. Telah terdapat untuk diri kamu semua, maksudnya kula panjenengan, fi Rasulillah, di dalam kehidupan Rasulillah, perilaku Rasul, akhlakul karimah Rasulillah. Apa? Uswatun hasanah, contoh yang sempurna, keteladanan yang purna, liman untuk siapa? Liman kana yarjullah, untuk mereka-mereka yang hidupnya mengharapkan ridho dan kasih sayang Allah. Hidup di dunia udah carilah ridho Allah, jangan mencari ridho manusia.
Hidup di dunia carilah kemuliaan di hadapan Allah. Jangan mencari kemuliaan di hadapan manungsa. Wong urip nang dunia dalem manungsa ora manfaati, leres napa leres? Tiang menawi lagi seneng laka tunggale, Pak. Tapi dong wis sengit laka padani. Contoh wekdal riyin kula panjenengan kalian calon istri wekdal menika, ya Allah. Nggih. Omongan gombale selalu mentuk. Tersai. Nggih napa nggih? Tapi begitu jadi apa maning sing waune nggih wong dereng gadah lare kan mesti radi ramping. Begitu gadah lare ya melendung kayak pelembungan nggih napa nggih. Tapi sudah berubah, itulah bukan apa yang diharapkan oleh kita semuanya. Para hadirin, gampang, nggak ada yang sulit. Dan untuk mereka-mereka yang ingin di dunia bahagia dan akhirat bahagia, contoh Rasulullah SAW. Hidup Bapak Ibu, mohon maaf, mari kita belajar sedikit-sedikit. Walaupun kalau banyak masih belum susah, masih susah, mohon maaf, masih belum bisa. Doa Rasulullah apa? Allahumma rzuqnil ma'ash. Ya Allah, berikanlah kepada kami kehidupan akhirat, bukan kehidupan dunia. Hiduplah di dunia untuk akhirat. Kita bekerja untuk akhirat. Kalau kita hanya hidup di dunia untuk dunia, mudah-mudahan sih kita semuanya usianya di atas 100 tahun semuanya, amin. Tapi kalau kita hidup untuk akhirat, yang kita lakukan semuanya itu ibadah. Semuanya akan termasuk pahala yang nanti bisa kita simpan, yang nantinya bisa kita rasakan di akhirat. Jadi salah kalau ada mengatakan boro-boro goleti sing halal, sing haram bekangiran, salah. Ini yang perlu kami sampaikan kepada Bapak itu, terutama diri saya sendiri. Untuk kebutuhan kita hidup di dunia, mohon maaf, itu Allah yang sudah menjanjikan warazaqnahum minat thayyibat. Wahai manusia, kamu di dunia punya butuh. Kira-kira makan, nyun sewu nggih sandang, pangan, papan, nyekolakan anak, mondok pesantrenkan anak. Kira-kira nganggone godhong apa duit? Duit ya? Nggih. Ini semuanya Allah sudah menyiapkan. Bahkan Allah mengatakan rezeki untuk kamu semuanya itu bukan hanya halal saja, tapi halalan thayyibah. Apalagi mohon maaf, orang tua mencari butuh, Pak, untuk nyenengkan anak, nyenengkan keluarga, itu Rasulullah mengatakan pasti akan dicukupi, pasti. Bahkan Rasul mengatakan ada 4 golongan yang dijamin tidak akan kekurangan. Salah satunya orang mencari bekal untuk mencari ilmu, termasuk orang tua mencari bekal untuk mencukupi kebutuhan keluarga, termasuk untuk mencari ilmu. Dan hidup ini apa niatnya Bapak Ibu? Hidup ini apa niatnya? Allah menyampaikan dalam Al-Quran, bismillahirrahmanirrahim, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i da'i falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Sampaikanlah kasihku Muhammad kepada hamba-hambaku. Saat mereka tanya tentang aku, jawab, aku sangat sayang, aku sangat dekat. Doa permintaan hambaku semuanya akan aku kabulkan, semuanya. Namun kita kadang-kadang lupa. Waktu belum punya apa-apa, istri kita suruh doa. Donga ya Bu, nggih, donga napa Pak? Kayak urip jadi kontraktor kesel, omah ngontrak terus. Sing wadon oleh donga temenanan, ya. Subhanallah, Allah ngasih rezeki, bisa beli rumah. Barang bisa dine rezeki bisa ngotuku omah. Sing kongan nganggone sing enom. Wong lanang model apa? Paham apa paham? Jangan. Dan Allah sudah menjanjikan kalau kita pandai bersyukur, kenikmatan itu akan ditambah dan ditambah. Tapi kita enggak. Ya Allah. Tapi jujur Bu, wong lanang memang akeh goroe daripada orane. Gini panggil leres apa mboten? Habibe pada baik, Habibe pada baik. Saya ngomong begini karena istri saya Bu Habibe nang omah gitu.
Tapi kembali lagi, udahlah. Kalau ada Nabi Muhammad mengatakan tuba, mulia sekali orang yang sesibuk mengorek-ngorek diri sendiri sehingga tidak sempat mengorek-ngorek orang lain. Ajaran agama itu indah Bapak Ibu. Ini perlu kami sampaikan. Mengapa? Di luar sana, di luar negeri, di Eropa, di Amerika, sekarang itu banyak berbondong-bondong masuk Islam. Itu karena perilaku umat Islamnya yang luar biasa. Islam tidak mengajarkan kepada kita jadi teroris, tidak. Teroris bukan ajaran Islam. Dikiranya bunuh orang itu gampang apa? Allah membuat roh itu tidak mudah. Semut saja Masya Allah. Islam mengajarkan kepada kita, coba contoh, orang kalau mau berangkat haji atau umroh, begitu kita niat labbaik Allahumma umrotan atau labbaik Allahumma hajatan, labbaik Allahumma hajjan, mohon maaf, atau labbaik Allahumma umrotan, itu nyun sewu Bapak Ibu, metik tanduran saja itu nggak boleh, kena dam. Ini indahnya Islam. Makanya mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, pahamilah Islam secara kafah. Saya matur begini karena sekarang ada anak-anak muda yang baru pada belajaran, bacanya terjemahan, suka nyalah-nyalahkan kiai. Ya boleh. Islam itu mengajarkan kepada kita dalam ngajak umat pelan-pelan dirangkul. Yang belum pada sholat jangan dipecoi, dirangkul. Karena manusia itu aslinya semuanya mulia. Oleh karena itu alhamdulillah pada pagi, mohon maaf siang hari ini, kita semuanya dikumpulkan oleh Allah, termasuk insya Allah orang-orang yang mendapatkan hidayah, amin. Kalau tadi saya sampaikan masalah salah dosa, kita punya Nabi yang sayang kepada kita Bapak Ibu. Nabi Muhammad inginnya apa sih? Inginnya itu nanti di hari akhirat, di hari kiamat, semua umatnya masuk surga, semuanya. Bib yang dosanya banyak masuk. Subhanallah. Bahkan Nabi Muhammad nanti begitu selesai masing-masing sudah diadakan perhitungan, Nabi Muhammad akan kemana? Akan mencari umatnya. Umatnya yang masih harus dicelup ke neraka. Rasul akan minta, ya Allah ini umatku ya Allah, selamatkan. Oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini marilah kita melakukan ibrah. Udah sekali lagi, hidup itu nyun sewu, orang tua kita memberikan nasihat dan itu nasihat agama. Apa kata para orang sesepuh kita? Kalau Anda ingin dihormati orang, pandai-pandai menghormati orang. Kalau Anda tidak ingin disakiti orang, jangan menyakiti orang. Oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini, keluarga Mas Andri dan juga Mbak Azizah mengumpulkan kita semuanya sebagai rasa syukur kepada Allah. Kemarin waktu akikah, kebetulan saya yang hadir. Dan juga sekarang juga hadir. Nggak bosan Mas. Warga sini nggak bosan lihat Pak Habib. Dan ini mudah-mudahan ada tali silaturahim. Bukan hanya kita kumpul di dunia, tapi di akhirat pun mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah sehingga kumpul bersama Rasulullah di surga Allah. Allahumma. Para hadirin, Allah menitipkan anak. Sebagaimana tadi saya sampaikan dalam hadits Rasulullah SAW, anak bayi lahir dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Anak tidak harus menanggung dosa kedua orang tua. Ya, begitu keluar, ya. Apa yang diajarkan kepada anak-anak kita? Telinga kanan kita adani, telinga kiri kita iqomati. Ini begitu lahir dikerahkan, dikenalkan. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Ini baru lahir. Laka ceritanya nyun sewu, misalkan ada orang tua kepengin ini anak saya supaya nanti besar menjadi miliarder. Begitu keluar, duit 1.000, duit 50.000, wonten apa mboten?
belum bisa melihat, belum bisa melihat. Dan ikhtiar, mohon maaf, selalu mohon maaf Mas Andri juga waktu pas kebetulan di dalam proses anak di dalam kandungan juga sering kadang-kadang ke rumah ya Mas Andri ya. Usaha orang tua untuk mendapatkan anak soleh bukan kayak membalik tangan, boten. Dari pertama Islam mengajarkan kepada kita kalau ada laki-laki kepingin punya istri yang cantik boleh, yang kaya boleh, keturunan yang baik boleh, tapi yang utama adalah bab agama. Kalau mohon maaf misalkan bab agamanya masih kurang, kewajiban Mas Andri untuk bisa, termasuk kita semuanya, mendidik anak-anak kita. Makanya Al-Quran, mohon maaf Bapak Ibu, Al-Quran itu lengkap, hadits Nabi Muhammad itu lengkap. Apa? Al-Quran mengatakan kita laki-laki, mohon maaf, ibarat bibit, istri kita ibarat ladang atau sawah. Bibit yang unggul ditanam di sawah yang subur, dengan izin Allah akan keluar tumbuh-tumbuhan yang subur. Tapi kalau bibitnya unggul, sawahnya kurang subur, harus diikhtiari gimana? Dicangkul yang baik, dipupuk, ya. Dah begitu usaha ikhtiar. Makanya apa? Mohon maaf sekali, mohon maaf. Saat kita punya acara hajatan, syukuran, jangan dicampuri acara maksiat, Pak. Jangan. Ya. Ini terkadang mohon maaf, acaranya acara jaipongan, dangdutan, konser dan sebagainya. Mungkin yang punya rumah nyun sewu nggak nyediakan, tapi dia punya teman-teman dulu waktu pas muda sengaja, ya nyun sewu wis nggawa kayak bungkusan sing cantingan apa digawe sing anak gambar topi miringin tapi diwadahi plastik. Habibi apal ya kudu apal, ora apal ora bisa ngomong nggih nyun sewu. Lah kalau saat mau hubungan suami istri, naudzubillah min dzalik, suaminya dalam keadaan teler, keluar anaknya setan Bapak Ibu. Betul. Makanya Islam mengajarkan apapun, termasuk saat suami istri mau hubungan, ingat Rasulullah SAW. Bagaimana ajaran Rasulullah SAW? Suami istri, mohon maaf, wudu dulu. Begitu wudu, baca surat Ikhlas. Setelah baca surat Ikhlas, minta ya Allah berikanlah kepada kami keturunan yang soleh dan soleha. Kesuwe nobit memang surga ndelok cepat. No lunch free Pak, tidak ada makan gratis. Kalau kita ingin surga harus perjuangan. Gak bisa ikut hidup leye-leye, ingin hidupnya senang gak bisa. Kita hidup di dunia, mohon maaf, kalau saat muda kita prihatin, tua kita itu akan hebat. Tapi dong lagi enome seronjor, males, siap-siap, masa tua Anda pasti akan capek. Terus sama buatan. Jadi kita jangan mengandalkan, oh bapaknya wong sugi, silakan. Masa muda adalah masa untuk kita berbenah untuk masa tua kita. Saat begitu suami istri hubungan, ternyata Allah pun memberikan keturunan. Itu apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW? Anak, terutama ibu, yang dimakan itu harus yang halal. Dan orang tuanya cari untuk mencukupi kebutuhan uang yang halal. Mohon maaf Bapak Ibu, ini bisa bohong tapi ini nggak bisa bohong. Uang yang kita berikan kepada keluarga kita itu yang betul-betul halal. Ini semuanya, mohon maaf Bapak Ibu, yang diajarkan oleh orang tua kita itu tidak menyimpang dari Al-Quran. Begitu memasuki usia 4 bulan, subhanallah, mengeluarkan sodako, ngumpulkan orang, baca surat Yusuf, baca surat Maryam, berdoa agar ibunya selamat, bayi yang dalam kandungan itu juga selamat. Kira-kira benar apa enggak? Benar. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa itu bid'ah, dia belum tahu saja. Dalam Al-Quran jelas, falamma athqalat al-ayah,
Saat istri salah satu nabi kandungannya mulai berat, apa yang dilakukan? Berdoa dan mengeluarkan sedekah. Tapi udah, kita selalu menyampaikan, tidak usah kita ributkan. Ya, yang mau monggo, yang dia sudah. Tapi perlu kami sampaikan, kami luruskan, ajaran Wali Songo tidak satupun yang keluar dari tuntunan Al-Quran dan Hadis. Para hadirin, begitu proses. Ini mungkin Bapak Ibu kira-kira, pangapunten, kangge Mas Andri ke berkatnya matang apa mentah? Oh matang ya bisa cak kesuwen gini apa nggih. Kira-kira men bisa makai godahar siang, Allahumma. Ya, para hadirin, mungkin Bapak Ibu melihat antara ya kurang lebih bangsa 10 tahunan lah di TV. Mungkin Bapak Ibu melihat ada anak yang masih usia nyun sewu belasan tahun lah, tapi dia itu hafid. Bukan hanya hafid, bahkan kurang kalau nggak salah 9 tahunan. Bukan hanya hafid, tapi asbabun nuzul dia paham. Benar, ibunya itu hafidhoh. Bapaknya hafid. Waktu ibunya tidur, yang ditaruh di atas perutnya itu kaset suaranya Al-Quran. Mereka tuh tolong anak-anakku, anak-anak kita semuanya, mari kita persiapkan untuk menjadi anak-anak yang akan bermanfaat dunia akhirat. Dah cepetan mawon para hadirin. Begitu anak itu keluar, nyun sewu, Rasul mengatakan bayi lahir fitrah, bayi lahir suci. Begitu anak itu lahir, Rasul mengatakan 7 hal yang merupakan hak anak. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakul walad, hak anak ala wali terhadap orang tuanya, ayyuhsina asmahu wa adabahu wa ayyu'allimahul kitabata wa sibahata wa rimayah wa alla yarzuqahu illa thayyiba wa ayyunkihahu idza adrak. Rasul mengatakan, kita punya hak 7 hal. Itu yang merupakan kewajiban orang tua. Yang pertama apa? Dibagusi namine, dibagusi namanya. Alhamdulillah diberi nama Abdullah Faris Burhanuddin, Masya Allah. Abdullah Faris Burhanuddin, salah satu hak anak sudah diberikan. Orang tua memberikan anak jangan asal-asalan, Mas. Anak diberi nama, naudzubillah min dzalik, anaknya nama-namanya orang Yahudi. Kurang keren, bipalah kurang keren. Gini apa? Udah. Ya. Sekarang kan orang cari nama yang enggak tahu itu. Makanya kalau dulu itu mau mencari nama tanya sama Ustadz Kiai. Ya. Karena nama itu membawa watak sendiri, Bapak Ibu. Tak contohkan nama Abu Bakar. Itu biasanya orangnya diem, sabar. Jadi aslinya Bapak Ibu, didik anak itu kewajiban kita. Tapi kita kan nggak mampu. Dan masalah didikan Rasul mengatakan, didiklah putra putrimu adibu. Didiklah putra dengan 3 hal. Pertama, hubbi nabiyikum, cinta kepada nabimu. Dari sedini mungkin, sekecil mungkin kita ajarkan untuk bisa cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau kita sekolahnya asal-asalan, sing penting ana bahasa Inggrisnya. Kalau di hadapan Allah tidak keren, Pak. Kan sekarang mohon maaf, yang untuk kejaran itu anak-anak ya disekolahkan. Saya kuwi sugi sih, Bib. Kemudian saya lagi durung duwe anak, saya lagi durung sugi, ya anaknya yang penting bisa ngaji. Jangan. Didik anak-anak kita supaya dari sekecil mungkin cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ini tidak main-main, Bapak Ibu. Sekolah-sekolah kadang-kadang tadi baca sholawat aja nggak pada suka. Gimana bisa punya anak didik yang manfaat dunia akhirat? Dan ini kami sadar ada sekelompok itu kemarin yang mencoba ingin menjauhkan masyarakat dari sholawatan, dari khadrowan. Dibuat munsyid, makanya ternyata tidak lama Allah tidak menghendaki itu. Orang-orang yang suka cinta kumpul dengan para ulama tidak bisa berubah. Cintanya sholawat, hadroh itu sunnah.
Jadi kalau ada mengatakan terbangan itu bid'ah, ngebete durung anjok. Bahkan kehadiran Nabi Muhammad saat di Madinah disambut dengan apa? Tolol badru alaina min thaniyatil wada. Bagaimana nyambutnya? Dengan hadro, Bapak Ibu. Dan selanjutnya anak kita punya hak apa? Dididik. Cinta kepada anak cucu Nabi Muhammad, cinta kepada dzurriyyatur Rasul. Ini yang nerangkannya Ustadz Kiai dong Habibie sing nerang kok jeruk mangan jeruk. Dan yang ketiga, masalah didikan apa? Watilawatil Quran. Didik anak-anak kita supaya bisa baca Quran, memahami Al-Quran, mengamalkan amalatul Quran. Orang-orang yang hidupnya cinta dengan Al-Quran, fidzilillah akan mendapatkan naungan dari Allah saat tidak ada naungan kecuali naungan dari Gusti Allah. Dan selanjutnya anak-anak kita punya hak apa? Wa ayyu alimahul kitabata. Anak kita punya hak diajari baca tulis, terutama baca tulis Al-Quran. Wasibaha, ngelangi, Masya Allah. Islam itu sudah maju 15 abad yang lalu. Rasul mengatakan didik anak-anak kita supaya mereka bisa berenang. Jangan mengatakan Islam itu agama yang mundur. Kitanya yang mundur. Mestinya juara-juara nasional bahkan internasional yo anak-anak kita. Lah masalah renang itu bisa kita artikan secara lughatan dan istilah. Lughatan masuk amal sunnah, istilahan didik anak-anak kita supaya saat zaman ini ya Allah. Ini Rasul mengatakan insya Allah kemungkinan sih udah masuk akhir zaman. Orang megang kebenaran kayak megang wang-wah Bapak Ibu. Warimaya. Selanjutnya memanah. Bisa kita artikan secara lughatan, istilah lughatan masuk masa istilahan, didik anak-anak kita supaya milih pilihan sing diridhoi kalian Gusti. Dan yang keenam, wa alla yarzuqahu illa thayyibah. Anak kita punya diberi makanan yang halal, halal. Uangnya halal, dibelikan makanan yang halal. Lah saniki pangapunten, anake nang pondok, nggih. Sing dikirimna pangapunten, nggih. Bebone disimpen ndoge sing nggo kirim. Jangan mimpi. Makanya sekarang mohon maaf, banyak anak-anak pulang pondok malahan sukanya nyalah-nyalahkan orang. Merasa benar sendiri, pantes karena dibiayai dengan uang riba. Keluarga. Oleh karena itu, mensewu kepada Mas Andri dan juga Mbak Azizah, siapkanlah termasuk yang hadir anak-anak kita, anak-anak calon hafidh, amin. Beda Bapak Ibu. Anak-anak yang dididik dengan didikan agama dengan yang tidak sama. Saya ingin menyampaikan sebuah kisah. Sebetulnya kisah ini mohon maaf ada di YouTube ya. Kalau yang baik kenapa tidak kita ambil? Ceritanya itu ada orang, dan kisah ini sering saya sampaikan. Ada orang tua yang sudah usia pensiun. Waktu itu dia lagi duduk pangapunten di Bandara Soekarno-Hatta mau terbang ke Jogja. Tidak lama kemudian ada yang lebih muda duduk sebelahnya. Yang tua itu tanya, "Nak, kamu mau kemana, Nak?" Dijawab sama yang muda itu, "Saya mau ke Madiun, Pak." "Oh ya." Orang tua itu tanya, "Pekerjaan kamu apa, Nak?" Dia bukan mau urusan orang, enggak. Dia ingin mengambil ibrah. Kalau saya pekerjaan saya sih serabutan, Pak. Yang jelas nggak mungkin masa pegawaian serabutan numpake otong abung. Tapi dia tawadu. Tapi alhamdulillah ini ceritanya hidup di Jakarta, Pak. Tapi alhamdulillah, Pak, saya punya rumah, saya punya mobil, dan saya punya menjadi penggembira saya saat saya lagi boring, saya lagi jenuh. Saya punya anak-anak yang saya sekolahkan di TPQ, saya sekolahkan di Madrasah Diniyah, saya sekolahkan di Yayasan Pendidikan Islam, dan nanti akan saya pondok pesantrenkan. Yang tua malah nangis, yang muda kan bingung, "Pak, saya salah ngomong, Pak." Enggak,
kamu untung nak. Secara materi saya mungkin lebih. Dia mengatakan saya punya rumah mewah, mobil mewah, pembantu 3, supirnya 2. Dan saya punya 2 anak, yang satu anak saya bekerja di luar negeri di perusahaan asing. Dan yang kedua anak saya lagi ngambil S2 di luar negeri. Istri saya, kata orang tua itu, baru meninggal beberapa bulan yang lalu. Saat istri saya masuk ke ICU, saya telepon anak saya yang menjadi kebanggaan saya. Nah, kamu pulang nak, ibu kamu sudah tidak sadar. Apa jawabannya? Pak, saya tidak bisa pulang karena saya ada janji sama klien. Anak yang kedua, nah kamu pulang nak, ibu kamu sudah tidak bisa apa. Waktu masih sadar yang dipanggil kamu sama kakak kamu, apa jawabannya? Saya nggak bisa pulang karena saya bulan depan ada ujian. Dia mengatakan, saya menyesal sekarang. Dulu saya berdoa agar anak-anak saya sukses, sudah sukses. Tapi saya melupakan pendidikan agama kepada mereka. Coba, kalau dulu saya didik dengan didikan agama, tidak seperti ini. Inilah gambaran orang tua yang tidak mendidik anak-anak dengan didikan agama. Dan mohon maaf, tidak ada penyesalan. Walaupun anak-anak mungkin sudah bekerja di luar kota sampai kena, tolong nak, bapak nanti jangan disalahkan, ibu jangan disalahkan. Kamu di tempat kamu tinggal, datanglah ke tempat-tempat pengajian nak. Tapi pengajian yang bukan suka mengkafir-kafirkan orang, pengajian yang bukan suka merasa benar sendiri, pengajian yang di dalamnya mengajarkan kepada kita seperti tadi yang sampaikan sambutan dari atas nama Sahibul Hajah, Islam mengajarkan kita adalah agama yang rahmatan lil alamin. Kalaupun cucu kita mulai, kita persiapkan cucu-cucu kita. Dan mudah-mudahan Ananda Abdullah Faris Burhanuddin dijadikan oleh Allah anak yang solehan, amin. Muti'anillah wali rasul wa barabi wali Allahumma. Dan yang terakhir sebelum saya nanti tutup, saya ingin tanya, kira-kira kalau panjenengan kepengen tambah berkah apa mboten? Kepengen jadi orang yang paling kaya di dunia apa mboten? Pengen aja menang. Rasulullah mengatakan, siapa yang melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh, namanya sholat sunnah fajar. Kedua, dan sholat, kata Rasulullah, dia mendapatkan pahala dunia seisinya. Oleh karena itu kita lihat orang-orang yang subuhnya itu dijaga, pasti kehidupannya akan merasa tentram dan insya Allah barokah. Makanya kalau ada orang, Bib, saya usaha ini gagal, Bib, usaha ini gagal, ada satu pertanyaan, sholat subuh wis bener apa durung? Dan juga termasuk nyun sewu untuk anak-anak kita, ya, carilah keberkahan, karena di dalam waktu fajar itu Allah menyediakan kepada kita keberkahan. Makanya Rasul mengatakan jangan tidur 2 waktu. Pertama, jangan tidur waktu fajar. Tidur waktu fajar menjadikan penyebab fakir. Dan yang kedua, jangan tidur waktu asar. Tidur waktu asar dadekakan sebab plongo stres lagi. Mudah-mudahan sekelumit yang kami sampaikan. Dan juga mohon maaf ada yang saya lupa. Kira-kira rumah kita kepengen kedatangan malaikat rahmat apa enggak? Kepengen mendapat rezeki yang barokah apa enggak? Mulai malam hari ini, maghrib sampai isya, TV-nya dimatikan. Kita isi untuk apa? Untuk bersama-sama membaca Al-Quran, untuk zikir, untuk tasbih. Dah, hidup ini sekali lagi tadi kami sampaikan, ndak usah nengok kanan kiri depan belakang. Lihatlah diri kita. Dan hidup ini jangan kita merasa benar sendiri. Perbedaan itu indah kalau kita sikapi dengan penuh apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Mungkin hanya itu. Mohon maaf barangkali mungkin ada hal yang kurang berkenan. Kangge doa sing. Oh sisan gimpun kalian ngentosi donga
Mangke bareng-bareng berkati dibagi kalian sholawatan nggih. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Sayyidina Ilyas, Sayyidina Khadijah, Sayyidina Fatimah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Ali, Sayyidina Abi, Sayyidina Muhammad Al-Baqir, Sayyidina Ja'far, Sayyidina Al-Qadim, Sayyidina Mahajir, Sayyidina Al-Fiqh, Al-Qurban, Sayyidina Abu Bakar bin Salim, Bismillahirrahmanirrahim. Mbah Khalil, Mbah Pangkung Ki Ubaid ki saged gedhe supaya bismillahirrahmanirrahim. Wali songo abain. Mari kita sebutkan ahli kubur kita masing-masing, terutama ahli kuburnya Sahibul Hajah. Monggo. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina wa habibina syafi'ina wa karimina dhuhina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an ashabihi hamdan amin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thanan 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad 'adada ma kana wa ma yakun. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad sayyidil wujud 'adada kulli mawjud min ghairi haddi mahdud bal kama yaliku bil karami wal jud wa 'ala jamil mursalin wa 'ala ali wa sahbihi tabi'in wa 'alaina ma hum yarhamar rahimin. Allahumma inna nabatu ni'matika fala taj'al hasada nikmatik
Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Allahumma inna nas'aluka khawatib dunya wal akhirah wa na'udzubika min kulli syarrin akhadha bin dunya al akhirah ya malikat dunya wal akhirah. Allahumma ij'al waladan mahtunian rabbi ij'al waladan mahtun lusumi Abdullah Faris Burhanuddin waladan salihan muti'a lillah walir rasul wa barak rabbi ij'alhu aliman faqihan dzakiran hafizul Quran nafi'an fi bihaqi rabbi ij'alni muqima sawmi rabbina wa rabbana wa taqabbal du'a rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina waj'al muttaqina imama. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna tibaa wa arinal batila batilan warzuqna tinabah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan rabbana innaka ra'ufun. Allahumma asrif anna su'a bima syi'ta wa kaifa syi'ta innaka 'ala ma tasyaa'u qadir ya ni'mal maula wa ya ni'mal nasir rahmanan. Allahumma ya kafil bala ikfina al bala qabla nuzuli minas samaa'i ya Allah ya Allah ya Allah. La ilaha illallah hawalaina hisar Muhammadur Rasulullah qufla wa mismara. La ilaha illallah Muhammad summa bakum yafahum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu jamani walhamdulillahirabbil alamin. Nyuwun pandungane insyaallah kangge jamaah haji Kota Tegal kita akan berangkat tanggal 1 Juli jam 10 malam kita kumpul dan akan diberangkatkan itu insyaallah pukul 00. Termasuk juga alhamdulillah kemarin sudah pada ngomong mau pada ikut umroh insyaallah nggih. Mungkin hanya itu, mohon maaf barangkali ada tutur kata perilaku yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.